Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di pembelajaran ekonomi digital. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7 ya. Di pertemuan ke-7 ini ada beberapa materi yang akan disampaikan. Pertama tentang kompetensi digital ya. Interaksi dan komunikasi dalam proses pembelajaran itu melibatkan yang pertama faktor pengajar atau gurunya. Yang kedua, pembelajar atau siswa dan materi pembelajaran. Tentu ketiga hal ini harus dikolaborasikan menjadi sebuah proses ya pembelajaran yang menarik gitu ya. Selanjutnya, suatu profesi merupakan suatu jabatan yang berlandaskan kepada keahlian ya. Jadi profesi guru itu merupakan suatu jabatan ya yang berlandaskan kepada keahlian. Karena tidak semua orang sebetulnya bisa jadi guru, ya. Ada syarat-syarat tertentu, ya, ketika seseorang dikatakan sebagai seorang guru. Selanjutnya, pembelajaran digital menuntut kompetensi atau kemampuan secara digital, ya. Program mengajarnya berorientasi kepada pembelajar atau student oriented, ya. Masa sekarang, siswa itu harus menjadi orientasi gurunya. Artinya pusat pembelajaran itu harus kepada seorang siswa, bukan lagi berpusat kepada seorang gurunya, gitu ya. Nah, kemampuan ini dapat diamati dengan menggunakan setidak-tidaknya 4 macam petunjuk ya dalam proses pembelajaran digital ini. Yang pertama, latar belakang pengetahuan. Ya, tentu seorang pendidik, seorang guru harus memiliki latar belakang pengetahuan yang memadai minimal ya ketika dia akan mengajar mata pelajaran yang akan diajarkan, gitu ya. Lalu adanya penampilan atau performance. Biasanya siswa itu akan melihat penampilan dari seorang gurunya, bahkan bisa jadi mengikuti atau meniru, gitu ya. Jadi penampilan atau performance itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga, kegiatan yang menggunakan prosedur dan teknik yang jelas. Dari mulai awal kita masuk ke dalam kelas, itu harus sudah dipersiapkan, ya. Semua perangkat pembelajarannya, dari mulai silabusnya, RPP-nya, ya, itu harus sudah disiapkan. Dari awal masuk, ya, sampai selesai jam pelajaran di kelas tersebut, ya. Harus jelas modelnya, harus jelas proses pembelajarannya seperti apa, medianya seperti apa, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan yang terakhir, adanya hasil yang dicapai. Setiap kita memasuki kelas, setiap kita memberikan mata pelajaran, itu harus ada target atau hasil yang ingin dicapai, gitu ya. Dalam hal ini ada yang namanya kriteria ketuntasan minimal. Jadi, siswa itu diharapkan bisa mencapai target nilai minimal ya dengan, mengikuti proses pembelajaran tentu saja dari awal sampai akhir semester, gitu ya. Oke, selanjutnya Hobbes menawarkan daftar 5 fitur penting untuk menggambarkan kompetensi digital. Yang pertama harus ada akses. Kalau tidak ada akses, pembelajaran digital tidak akan mungkin bisa berlangsung, ya. Termasuk juga, peralatannya, teknologinya, gitu ya. Yang termasuk akses tersebut ya. Lalu yang kedua, menganalisis dan evaluasi, ya. Menerapkan kemampuan berpikir yang lebih tinggi untuk memproses informasi. Ketika kita memberikan mata pelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran digital, siswa itu diharapkan bisa menganalisis, ya, dan juga bisa mengevaluasi dari hasil kerjanya, gitu ya. Jadi diharapkan siswa di sini bisa berpikir lebih tinggi, gitu ya, karena mencari sendiri, memproses sendiri, termasuk mengevaluasi sendiri. Tentu guru juga di sini tidak melepas begitu saja, tetap dengan bimbingan seorang gurunya, ya. Yang ketiga, buat, ya, atau
berlatih ekspresi kreatif dengan teknologi digital. Artinya dengan pembelajaran digital ini, seorang siswa harus bisa membuat konten atau membuat media pembelajaran atau apapun itu yang berkaitan dengan teknologi digital. Berarti di sini memerlukan kreativitas dari siswa tersebut. Yang keempat, mencerminkan, ya. Cerminan dari seorang siswa yang sudah melakukan proses pembelajaran digital itu terlibat dalam pemikirannya yang reflektif. Artinya reflektif di sini kreatif, aktif, inovatif gitu ya. Dan yang kelima, bertindak ya. Berarti di sini siswa harus bisa berpartisipasi dan berkomunikasi dalam komunitas sosial gitu ya. Jadi aktiflah di komunitas sosial, baik media sosial ataupun yang lainnya. Tapi tentu saja aktif di sini dalam hal-hal yang positif gitu ya. Oke, berikutnya Munir dalam buku kurikulum berbasis TIK mengatakan bahwa kehadiran teknologi dalam pendidikan bisa dimaknai dalam 3 paradigma, ya. Yang pertama, teknologi itu sebagai alat atau berupa produk teknologi yang bisa digunakan dalam pendidikan, ya. Sekarang pilihan, teknologi untuk pendidikan sangat beragam, dari mulai aplikasinya, medianya, ya, dan lain sebagainya, itu sudah banyak pilihan, ya. Lalu yang kedua, teknologi sebagai konten atau sebagai bagian dari materi yang bisa dijadikan isi dalam pendidikan. Begitupun dalam konten atau materi sangat banyak sekali ya. Kita bisa ngambil dari Google, kita bisa ngambil dari YouTube misalkan. Atau ada aplikasi-aplikasi yang kemarin disampaikan dalam situs atau web ya atau aplikasi media pembelajaran ya. Yang ketiga, teknologi sebagai program aplikasi atau alat bantu pembelajaran dan manajemen yang efektif dan efisien. Ya, nah dalam hal ini ya tadi yang saya sampaikan banyak sekali program aplikasi atau alat bantu pembelajaran ya yang efektif dan efisien. Jadi siswa itu tinggal masuk ke aplikasi tersebut, mereka bisa belajar sendiri gitu ya. Guru itu sifatnya hanya membimbing, hanya mengawasi, ya, hanya menjadi perantara saja. Ya, ketika siswa misalkan kesulitan belajar, baru guru itu hadir di dalamnya, gitu ya. Oke, selanjutnya kompetensi dalam pembelajaran digital, ya. Kompetensi pengajar dalam pembelajaran digital. Ruang lingkup kompetensi bagi seorang pengajar dalam pembelajaran digital itu meliputi perencanaan dan pengorganisasian pembelajaran, ya. Jadi perlu ya, apapun itu kita harus merencanakan, ya. Terutama sebelum kita masuk ke dalam kelas, ya, kita harus membuat perencanaan dulu sebelumnya, ya. Malam harinya, ya, atau pagi harinya, ya, sebelum kita masuk ke kelas, ya, kita harus melalui proses perencanaan. Dan selanjutnya pengorganisasian pembelajaran. Artinya dari tahap mulai awal masuk ya, sampai akhir pembelajaran itu harus runtut urutannya seperti apa gitu ya. Itu semua biasanya termuat di dalam EPP ya. Lalu ada keterampilan penyajian baik verbal maupun nonverbal ya. Biasanya proses itu dimulai dari seorang guru. Jadi guru, menyampaikan pembuka biasanya, memfasilitasi, menerangkan, ya, menstimulus siswa untuk berpikir kreatif, inovatif, ya. Setelah ada rangsangan tersebut, boleh dari tayangan, boleh dari suara misalkan ya, atau mungkin dari, membaca, ya. Baru setelah itu siswa, eee, diharuskan untuk
berpikir mandiri, atau mungkin selanjutnya di situ ada kerjasama tim atau kelompok, ya. Lalu nanti diharapkan ada keterampilan dalam strategi bertanya, ya. Jadi siswa itu harus aktif, ya, harus bertanya kalau tidak ada hal yang dipahami, jangan pasif, jangan berdiam diri saja, ya. Selanjutnya keahlian dalam penguasaan materi pembelajaran, ya. Nah, seorang guru di sini harus bisa menguasai materi pembelajaran, ya. Jadi kalau tidak menguasai, ya repot nanti, ya. Bagaimana supaya bisa menguasai materi pembelajaran? Ya sehari sebelumnya paling tidak guru bisa belajar mandiri, bisa belajar sendiri, ya mempersiapkan materi pembelajaran di esok harinya, gitu ya. Lalu melibatkan pembelajar dalam pembelajaran dan koordinasi aktivitas belajarnya, ya. Jadi guru sekarang itu harus aktif melibatkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, gitu ya. Jadi harus dua arah, tidak hanya satu arah dari gurunya saja, tapi harus ada timbal balik dari siswanya itu sendiri. Lalu pengetahuan tentang teori belajar, ya. Artinya ketika Anda sekarang di bangku perkuliahan ini, ya diharapkan Anda banyak membaca, banyak menggali pengetahuan tentang teori belajar dari mulai model pembelajaran, media pembelajaran, gitu ya, terus metode-metode pengajaran. Nah, hal tersebut yang harus Anda kuasai sehingga nanti ketika Anda sudah lulus, ada yang berkeinginan untuk mengajar sudah siap, gitu ya. Lalu pengetahuan tentang pembelajaran digital, ya. Pembelajaran digital saat sekarang sudah sangat mutlak diperlukan oleh seorang guru, ya. Jadi Anda harus melek teknologi, ya. Apapun mata pelajarannya seharusnya bisa dikaitkan dengan proses pembelajaran digital. Tidak hanya mata pelajaran ekonomi saja ya, tapi mata pelajaran yang lain pun bisa, gitu ya. Lalu pengetahuan tentang perencanaan pembelajaran, ya. Tadi saya sampaikan proses perencanaan pembelajaran dari awal sampai akhir yang termuat di silabus, RPP itu harus Anda kuasai. Insya Allah kalau Anda sudah menguasai silabusnya, RPP-nya per tiap pertemuan, terus Anda kuasai materi pembelajaran, insya Allah semuanya akan belajar dengan lancar, ya, karena sudah ada alurnya di situ, ya. Dan terakhir, penguasaan media pembelajaran. Tentu media pembelajaran yang Anda gunakan itu harus disesuaikan dengan kemampuan Anda menguasainya. Tapi di era sekarang, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa Anda kuasai, asal Anda mau belajar, gitu ya. Nah, itulah ruang lingkup kompetensi bagi seorang pengajar atau guru menurut Chris, ya. Oke, baik. Berikutnya, nah, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran digital, antara lain yang pertama, pengajar dan pembelajar itu harus mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi sekali lagi, era sekarang era digital, era teknologi informasi, dari gurunya, dari siswanya harus bisa mengakses, ya, teknologi informasi tersebut. Kalau tidak mengakses, ya akan sulit, gitu ya, melaksanakan proses pembelajaran digital. Yang kedua, pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, diharapkan Anda sering menggali, sering membaca, sering aplikasi gitu ya, untuk menambah pengetahuan Anda dalam teknologi informasi dan komunikasi. Karena pengajar berperan sebagai pembelajar yang harus belajar terus-menerus sepanjang hayat. Jadi itulah untungnya sebagai seorang pengajar ya, sebagai seorang pembelajar. Karena guru itu di samping ngajar juga sebagai seorang pembelajar. Ya, sebelum memberikan materi pembelajaran kepada siswa, guru juga harus belajar, gitu. Jadi, akan bertambah terus keilmuannya, karena materi pembelajaran digital itu pasti melalui proses yang
terus-menerus mengupdate diri gitu ya, tidak stagnan di tempat gitu ya, jadi ilmunya terus mengalami, eee, perubahan gitu. Lalu tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesional dan kompetensi dari guru tersebut ya. Yang ketiga, tersedia materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna ya. Jadi materi pembelajaran itu, kita tinggal melihat saja kan, tergantung dari kurikulumnya, tergantung dari buku pedoman yang kita gunakan gitu ya. Nah, materi pembelajaran mudah-mudahan ini semakin berkualitas seiring berkembangnya zaman gitu ya. Kalau kita mungkin sebagai seorang guru tinggal, menerima, mengadopsi dan, memberikan kepada siswa sekreatif mungkin gitu ya tentang materi pembelajaran tersebut. Lalu pembelajaran digital bagi pengajar harus memenuhi kriteria-kriteria, antara lain yang pertama, pengajar mudah melaksanakan pembelajaran digital ya. Jadi kalau Anda masih ada kesulitan ya tentu harus banyak belajar gitu ya. Misalnya dengan melaksanakan kelas online ya, Zoom dan lain sebagainya atau melalui media YouTube seperti ini gitu ya. Anda harus bisa. Selanjutnya, materi pembelajaran online dibuat dengan cepat dan mudah ya, tidak memerlukan waktu yang lama dan juga mudah mudah diakses, mudah dipahami, mudah didengarkan gitu ya. Yang ketiga, pengajar diberi kebebasan menunjukkan kemampuan atau keterampilan mengajar dengan caranya sendiri. Seperti sekarang ya, saya memberikan pengajaran dengan media YouTube gitu ya. Ini cara saya supaya Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan, supaya Anda kalaupun kurang memahami bisa diulang-ulang kembali materinya, bisa dilihat kembali gitu ya, bisa dibaca kembali, bisa dipelajari kembali ya. Dan terakhir, pengajar mampu mengelola dan menguasai lingkungan pembelajarnya ya. Jadi lingkungan pembelajaran itu kan tidak hanya guru dengan siswa, tapi juga ada faktor yang lain, ya, ada kepala sekolah, ada guru yang lain, ada wali kelas, gitu ya, ada eh, teman-teman dari siswa-siswi Anda yang berbeda kelas, kakak tingkatnya, adik kelasnya, gitu ya. Nah, itu kan lingkungan pembelajaran, termasuk orang tua di rumah, lingkungan pertemanan. Nah, itu juga adalah lingkungan pembelajar. Jadi, kita sebagai seorang gurunya harus bisa mengelola ya dan menguasai. Paling tidak kita ada komunikasi dengan unsur-unsur yang terlibat di dalam lingkungan pembelajar tersebut gitu ya. Sehingga siswa bisa mencapai target ya dari eh, kurikulum yang sudah ditentukan gitu ya. Selanjutnya, oke, kompetensi pembelajar dalam pembelajaran digital ya. Oke, maaf, ini loncat ini ya. Oke, tunggu dulu sebentar. Loncat-loncat sepertinya. Oke, kompetensi pembelajar dalam pembelajaran digital. Peran pembelajar dalam pembelajaran bukan objek yang pasif ya atau hanya menerima informasi dari pengajar saja, namun lebih aktif, kreatif, dan partisipan dalam proses pembelajaran ya. Jadi siswa itu ya seorang pembelajar itu sekarang harus lebih aktif ya, karena kan tadi orientasinya kepada siswa tersebut ya, di samping aktif harus kreatif dalam proses pembelajaran ya. Di samping faktor pengajar dan pembelajar, faktor lainnya yang mendukung
adalah lingkungan pembelajaran yang berpusat pada pengajar, berubah menjadi berpusat pada pembelajar. Ya, tadi yang saya sampaikan lingkungan pembelajar itu jelas akan mendukung dari proses si pembelajar atau seorang siswa tersebut. Jadi tidak hanya bergantung kepada gurunya, tapi terhadap lingkungan pembelajar itu sendiri. Terutama kalau di rumah ya, orang tua berperan sangat penting dalam proses pembelajaran di rumah. Suasana pembelajaran pun berlangsung dengan kondusif karena tidak ada jarak yang kaku antara pengajar dan pembelajar. Ya. Berikutnya, pendidikan merupakan konsep quid didactic conversation katanya ya, yaitu interaksi dan komunikasi yang bersifat membimbing dan mendidik pembelajar, sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar membahas topik yang mereka minati, gitu ya. Jadi, pembelajaran era sekarang itu, siswa itu harus dibuat nyaman, harus dibuat menarik tentang materi pembelajaran yang kita berikan, dan guru harus bisa membimbing dan mendidik ya pembelajar tersebut ya, supaya bisa memahami dari tema atau topik yang kita berikan ya. Dan materi pembelajaran pun harus bersifat self instruct ya, atau belajar mandiri atau individu. Walaupun belajar mandiri atau individu tetap harus dibimbing dengan gurunya gitu ya, tidak dilepas begitu saja gitu ya. Oke, berikutnya tentang literasi digital ya. Di setiap negara, literasi digital ini memiliki definisi yang masih berbeda-beda karena menyangkut sistem kebijakan dan kemajuan teknologinya. Namun pada umumnya literasi digital memiliki konsep dasar yang sama, yaitu kemampuan dalam menggunakan dan memahami pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Kalau kita kan kalau mendengar kata literasi itu pasti kaitannya dengan membaca ya. Nah, di sini literasi digital itu ya artinya kita mampu dalam menggunakan, memahami, dan memanfaatkan teknologi informasi gitu ya, khususnya untuk di bidang pendidikan ya. Oke, berikutnya Gilster memperluas konsep literasi digital sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan secara digital melalui komputer. Artinya apa yang kita tahu, apa yang kita mau lakukan di bidang pendidikan, kita gunakan komputer, misalkan membuat PowerPoint, membuat presentasi seperti sekarang tatap muka, itu salah satu bagian literasi digital. Karena untuk melakukan hal tersebut kita perlu membaca juga, perlu mengetahui juga tata caranya seperti apa, gitu ya. Oke, terakhir, oke, mohon maaf ini agak sedikit loading ya. Kebetulan ini baterainya sudah akan mulai habis ya. Menurut Brian Wright, ada 10 manfaat literasi digital. Yang pertama, menghemat waktu ya, karena dengan melakukan proses pembelajaran digital, waktu bisa lebih efisien. Seperti sekarang saya kan menerangkan lewat YouTube seperti ini bisa dipercepat, bisa diperlambat, gitu ya, tergantung ya. Lalu belajar lebih cepat, ya kapanpun, dimanapun, ya menghemat uang juga. Anda tidak harus selalu datang ke kampus, misalkan cukup lihat di YouTube saja, ya. Walaupun mungkin harus beli kuota, gitu ya, tapi kan tidak seberapa lah, gitu ya. Kalau hanya untuk melihat beberapa menit ini, gitu ya. Lalu membuat lebih aman, artinya Anda belajar sendiri di rumah pun bisa kan, tanpa harus keluar rumah, ya. Lalu senantiasa memperoleh informasi terkini, ya. Itu tentu. Kalau Anda update informasi-informasi yang ada di media sosial, ya pasti Anda mendapatkan informasi terkini. Lalu selalu terhubung, ya, yang namanya digital ya, pasti selalu terhubung dengan orang-orang di seluruh penjuru dunia, gitu ya. Membuat keputusan yang lebih baik, ya. Karena apa?
karena banyak referensi, sehingga keputusan akan jauh lebih baik karena Anda banyak referensi yang Anda baca, gitu ya. Dapat membuat Anda bekerja, ya karena proses digitalisasi ini kan memerlukan ilmu, ya. Kita pasti mengupdate informasi, ya, dalam, segala hal, gitu ya. Kalau kita tidak mau ketinggalan, ya harus terus mengupdate diri, ya meng-upgrade diri. Lalu membuat lebih bahagia, ya mungkin di situ ya karena, ada hiburannya, ada sisi hiburannya ketika kita, melakukan literasi digital. Dan terakhir dapat mempengaruhi dunia. Ini harapannya ketika kita banyak mempelajari, literasi digital, dunia bisa kita ubah, dunia bisa kita genggam, gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tulis, nama Anda di kolom komentar beserta kelas ya. Begitupun kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar atau nanti ketika pertemuan luring. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.